Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita masuk pembelajaran tematik hari ini, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menyajikan laporan hasil pengamatan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk itu, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk materi yang pertama, yaitu kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kumpulan kata yang sudah sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia serta sumber utama dari bahasa baku, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat contohnya. Contoh kata baku. Ada kata baku diperbarui. Kata tidak bakunya diperbaharui. Kemudian teknologi. Kata tidak bakunya teknologi. Kemudian yang ketiga ada kata modern. Kata tidak bakunya modern. Kemudian yang keempat ada sistem. Kemudian kata tidak bakunya sistem. Kemudian olahraga. Kata tidak bakunya olahraga dipisah. Dan yang terakhir instruksi. Kata tidak bakunya instruksi. Anak-anak, kemudian kita masuk dengan materi kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kita lihat contohnya. Kalimat tidak efektif. Ali tidak berangkat sekolah disebabkan karena sakit. Kalimat efektifnya, Ali tidak berangkat sekolah karena sakit. Kemudian contoh yang kedua. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalimat efektifnya, minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh yang ketiga. Virus corona adalah merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Kalimat efektifnya adalah virus corona merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Setelah kita menyimak tadi contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, ada perbedaan. Contoh yang pertama, kata disebabkan kita hilangkan. Dan yang kedua, kata diperbaharui karena itu merupakan kata yang tidak baku menjadi diperbarui. Dan yang ketiga, itu ada pemborosan kata, yaitu kita hilangkan kata adalah menjadi kalimat efektif. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi kalian. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari kalimat efektif. Dapatkah kalian membedakan antara kata, kalimat, dan paragraf? Mari kita amati. Ini merupakan kata. Gabungan dari kata akan membentuk kalimat. Dan gabungan dari kalimat akan membentuk paragraf. Jelas bukan? Kembali ke materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang dimaksud yaitu kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Syarat atau aturan kalimat efektif yang pertama memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Subjek merupakan pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan, sedangkan predikat adalah kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek.
Contohnya, Luna sedang belajar, kucing itu sedang makan. Luna dan kucing merupakan subjek, belajar dan makan merupakan predikat. 2. Memerhatikan ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang digunakan atau ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. Contoh kata baku dan tidak baku: apotek, apotik; atlet, atlit; bus, bis. 3. Menggunakan pilihan kata yang tepat. 4. Memiliki kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Pemborosan kata pada suatu kalimat akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Menghindari kata depan di, ke, sebagai, sebelum subjek. Contoh, di balai pertemuan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Kalimat tersebut tidak efektif karena berawalan di awal kalimat. Kalimat yang efektifnya yaitu bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Apabila kita bandingkan dengan kalimat di atas, terdapat perbedaan pola kalimat. Kalimat di atas dimulai dari keterangan tempat, sedangkan kalimat efektif yang di bawah dimulai dari subjek, predikat, dan keterangan tempat. 2. Tidak ada subjek ganda. Contohnya, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat yang efektif yaitu dalam membangun jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Jika kita amati pola pada kedua kalimat tersebut yaitu S berarti subjek, P predikat, dan O adalah objek. Subjek pada kalimat pertama ada 2. Sehingga kalimat tersebut tidak efektif. 3. Singkat dan jelas. Mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Tanpa menggunakan kata daripada akan lebih singkat dan jelas. 4. Sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, sirkus menonton Nina tadi malam. Kalimat tersebut berpola salah. Seharusnya Nina menonton sirkus tadi malam. Sehingga polanya Nina subjek, menonton predikat, sirkus objek, dan tadi malam keterangan waktu. 5. Memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contohnya, adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut kurang tepat, sehingga intonasi membacanya pun akan salah. Kalimat yang efektifnya yaitu, adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Fungsi dari penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut untuk memisahkan unsur-unsur suatu pemerincian. Demikianlah materi yang Pak Asep sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.